Pemirsa, calon presiden Partai Perindo nomor urut 3 Ganjar Pranowo terus memperkenalkan jargon sat-sat dalam lawatannya ke Wonosobo, Jawa Tengah. Jargon sat-sat ala Ganjar Mahfud, kerja cepat dan tepat itu pun ditunjukkannya saat menemui pedagang di Pasar Induk Wonosobo. Calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo berkeliling di Pasar Induk Wonosobo. Kedatangan Ganjar untuk menemui dan mendengar langsung aspirasi dari para pedagang. Capres yang diusung oleh Partai Perindo itu sekaligus mencari tahu keluhan pedagang serta bagaimana keadaan harga pangan. Dalam kunjungannya, Ganjar mengungkap bahwa sejumlah harga bahan pokok terlihat sudah mulai naik menjelang Hari Raya Natal dan Tahun Baru. Pada momen inilah Ganjar langsung berkomunikasi dengan anggota DPRD yang mengikuti kegiatannya. Ganjar pun menyampaikan DPRD akan terus berkomunikasi dengan pengelola pasar sehingga hal ini bisa ditangani lebih cepat. Jelang tahun baru, mudah-mudahan nanti semua terkendali. Tapi biasa selalu ada komplain-komplain di masyarakat terkait dengan pernik-pernik yang ada di pasar. Jadi ada ibu-ibu, Pak, pasarnya udah bagus tapi tempat saya bocor. Alhamdulillah ini ada teman-teman dari DPRD langsung direspon ya Mas ya. Nanti biar langsung dibantu oleh DPRD untuk komunikasi dengan pengelola pasar sehingga ditangani lebih cepat. Sebenarnya kita mau kasih contoh saja ketika masyarakat bertemu dan ada sesuatu yang bisa kita kerjakan, kita bereskan saat itu. Selain harga bahan pokok, beberapa pedagang juga sempat mengeluhkan kondisi kios mulai rusak, ditandai dengan kebocoran atap. Ganjar juga meminta agar para pihak terkait dapat bergerak cepat memperbaikinya. Dari Wonosobo, Jawa Tengah, Putu Agus Aristiawan, iNews melaporkan. Selain mengunjungi pasar, Ganjar Pranowo juga bermalam di salah satu rumah warga di Desa Bojasari, Jawa Tengah. Menurut Ganjar, selalu ada hal menarik ketika dirinya bermalam di rumah warga. Mantan Gubernur Jawa Tengah 2 periode tersebut mengatakan, selama bermalam di rumah warga, dirinya mendapat banyak aspirasi dari mendengar cerita dan melihat keseharian warga di Desa Bojosari, Kertek, Wonosobo, Jawa Tengah. Nah tadi Pak Ustadz yang saya tempati, sehingga beliau bercerita soal kondisi masyarakat yang ada di sekitarnya, soal sekolahan. Tadi kalau yang di sana ada satu lagi, satu tokoh Ustadz juga yang santri-santrinya itu ternyata dari banyak tempat di luar Wonosobo, bahkan dari luar Jawa, yang intinya mereka dulu, ya mohon maaf, istilahnya orang yang punya masalah lah, terus kemudian masuk ke sini. Lebih pada cerita-cerita aktivitas sosial begitu yang disampaikan. Menurut Ganjar, capres yang diusung Partai Perindo ini selalu ada hal-hal menarik ketika dirinya bermalam di rumah warga sehingga Ganjar sangat menyambut baik cerita-cerita yang disampaikan oleh masyarakat. Dari tim liputan iNews melaporkan. Menko Polhukam Mahfud MD memberikan kuliah umum bela negara di hadapan ribuan mahasiswa Universitas Bung Hatta, Padang, Sumatera Barat. Kuliah umum bela negara oleh Mahfud bertema sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia. Di hadapan ribuan mahasiswa, cawapres nomor urut 3 ini menyampaikan kesadaran bela negara antara lain mendukung pelaksanaan pemilu yang demokratis dan juga bermartabat. Selain itu, Mahfud juga mengimbau kepada siapapun untuk tidak melakukan politik identitas, apalagi adanya intervensi dalam memilih baik penyuapan maupun perpecahan suku, ras, dan agama saat pemilihan umum. Mahfud juga menilai dalam kegiatan bela negara, Sumatera Barat merupakan inspirasi lahirnya bela negara dengan memiliki sikap kenegarawanan, warga negara, dan sikap kebangsaan. Dari Padang, Sumatera Barat, Rian Rahman, iNews melaporkan. Partai Perindo kembali menyerahkan bantuan ambulans untuk warga Kota Medan sekaligus menyerahkan manfaat klaim asuransi di Sekretariat Pemenangan Caleg DPRD Dapil 3 Kota Medan, Tengku Rian Novandi. Partai Perindo juga terus menunjukkan kepeduliannya terhadap kesehatan masyarakat dengan membantu pasien kanker lidah di Medan.
Ketua DPW Partai Perindo Sumatera Utara, Rudi Zulham Hasibuan menyerahkan ambulans gratis dari caleg DPR RI Dapil Sumut 1, Tengku Eri Nuradi ke DPD Partai Perindo Medan serta membagikan KTA Partai Perindo berasuransi untuk masyarakat. Dalam kesempatan yang sama juga dilakukan penyerahan klaim asuransi KTA Partai Perindo berasuransi kepada pemegang KTA yang mengalami kecelakaan. Jadi hari ini sudah ada 8 unit dan tentu akan kita tambahin lagi nanti untuk Sirgi dan untuk yang lain. Operasionalnya gratis semua? Tentu gratis dan kita itulah memberikan bukti nyata. Nah, kalau belum menang saja Partai Perindo terus memberikan bantuan, apalagi kalau Partai Perindo menang nanti di 2024. Jadi senang saya kalau ada yang cover kerugian saya gitu aja. Kedepannya Perindo bisa lebih bapak-bapak ini bisa jadi duduk di kursi dewan nantinya. Sementara itu, Partai Perindo juga memberikan bantuan paket obat pendukung kepada pasien kanker lidah asal Sidikalang, Sumatera Utara. Bantuan diberikan langsung kepada Lisnawati Sitanggang yang saat ini sedang menjalani pengobatan di Rumah Sakit Umum Pusat Haji Adam Malik Medan. Kemo 6 kali, sinar 20 kali, besok kemo lagi. Partai Perindo yang mendukung pasangan Ganjar Mahfud akan terus turun ke masyarakat untuk memberikan solusi serta menyerap aspirasi masyarakat. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, jelang pemilu, 139 narapidana di Lapas Kendari dibawa petugas untuk perekaman KTP. Kegiatan itu sebagai syarat agar para napi bisa menyalurkan hak suaranya pada pemilu 2024. Dan informasi ini sekaligus menutup iNews Malam. Saya Mirva Suri undur diri. Terima kasih, selamat malam, sampai jumpa. 139 narapidana atau warga binaan Lembaga Permasyarakatan atau Lapas Kendari ini tidak memiliki KTP dan diantar petugas untuk melakukan perekaman KTP di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Kendari. Perekaman KTP tersebut bertujuan agar data para narapidana dapat terverifikasi sehingga bisa menyalurkan hak suaranya pada pemilu 2024 mendatang. Perekaman KTP terhadap para napi ini dilakukan secara bertahap dengan pengawalan ketat dari petugas lapas menuju kantor Disduk Capil Kendari. Saya kira salah satunya mungkin yang tahap awal seperti ini, bagaimana caranya mereka bisa menyalurkan hak pilihnya, tentunya dengan memberikan legalitas. Dalam hal ini data identitas itu betul-betul mereka sudah terdaftar, karena itu salah satu syarat untuk bisa menyalurkan hak pilih warga binaan. Warga binaan di Lapas Kendari saat ini sudah mencapai sekitar 867 orang. Para warga binaan ini nantinya akan menyalurkan hak suaranya di dalam tempat pemungutan suara atau TPS khusus lapas. Dari Kendari, Sulawesi Tenggara, Muhtarudin, iNews melaporkan.